sebenarnya, cuman EPS-nya nanti biar lebih detail tak di grup kan udah bisa dibaca di situ. Nanti tak jelaskan sebentar pas pertemuan hari Rabu minggu depan. Oke, kita tunggu berapa menit, Mbak? Monggo kersane Bapak mau menunggu berapa menit atau mungkin PJ-nya? Atau PJ-nya Mbak siapa atau Mas siapa? PJ-nya Mas kelas 7G itu Mas anu ya, Mas Iksan ya? Benar ya? Oke. Wih, lama banget 15 menit. Jangan 15 menit, 5 menit aja ya. 5 menit aja, Pak. Ini kasihan yang udah on time. 5 menit berarti jam 13.11. Nanti kita mulai.
Oke, kita mulai ya, Mas, Mbak semuanya. Siap, Bapak. Baik, Oke. Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, nanti di slide 2 nanti ada apa itu profil saya. Nanti saya jelaskan sedikit aja profilnya. Mungkin tidak semuanya kenal saya, karena semester kemarin saya nggak ngajar ya, tapi hampir 4 tahun yang lalu saya emang ngajar di beberapa apa mata kuliah di manajemen retail and jasa, terus di komunikasi bisnis dulu di awal. Tapi penting juga memang basic saya adalah di komunikasi dan saya juga punya usaha sehingga itu ada terkoneksi. Apa pentingnya komunikasi di dalam kehidupan atau di dalam hubungan antara satu individu dengan individu yang lain ya. Poinnya di situ. Kita ambil contoh yang paling rame, yang paling di kampus misalnya ya, di kelas itu hubungan antara dosen dengan mahasiswa, hubungan antara komunikasi antara dosen dengan mahasiswa, komunikasi antara mahasiswa dengan mahasiswa atau dengan dalam satu kelas atau komunikasi di lingkungan rumah atau yang lain-lain. Jadi prinsip dasar komunikasi itu kayak gitu. Yang kita pelajari adalah bagaimana kita menyampaikan pesan itu dengan benar. Ya, kalau kita mau ambil contoh yang agak saya sekarang baru rame, misalnya tentang demo atau yang lain-lain, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah sebenarnya di situ ada komunikasi yang tidak tersampaikan, tidak didengarkan. Itu ada 2 hal, bisa yang menyampaikan pesannya tidak jelas, yang kedua penerima pesannya yang tidak memahami. Jadi dalam komunikasi itu ada pelajaran di situ, bukan pelajaran, ada ilmu yang harus diterapkan, baik itu penggunaan diksinya, kata yang akan kita gunakan, yang akan nanti menjadi kalimat ya. Jadi konsep dasar dalam komunikasi itu ya, kata akan menjadi kalimat, kalimat akan menjadi paragraf, paragraf akan menjadi halaman, halaman per halaman nanti akan menjadi sebuah buku. Itu sebagai konsep dasar dalam kita menulis sebuah buku yang itu juga di dalam yang lain menjadi alat komunikasi. Itu basic dasarnya dulu. Tapi saya nggak jelasin secara detail ya. Nanti teman-teman bisa dipelajari secara lengkap nanti pada saat kita ketemu offline bisa tanya jawab. Saya lebih senang diskusi karena saya memang orang komunikasi lebih senang. Banyak teman-teman bisa tanya tentang banyak hal, tentang bisnis, tentang komunikasi, atau tentang hal-hal yang lain secara umum. Silahkan tentang apa aja, politik, ekonomi, sejarah, dan yang lain-lain. Karena kuliah itu tidak hanya teori aja sebenarnya. Kalau dosen hanya mengajarkan teori, teori itu bisa dibaca di manapun, apalagi dengan teknologi saat ini bisa Google, bisa dengan media sosial, bisa dengan apapun AI, kita cari pun ada semuanya. Teorinya ada semuanya. Yang nggak ada apa di situ? Yang nggak ada adalah orang yang bisa menggabungkan antara teori itu dengan praktek di lapangan. Itu yang sulit. Ya, saya tidak mendiskreditkan dosen yang dia hebat di teori, nggak apa-apa, itu memang itu kewajiban dia sebagai dosen, ya memang kadang-kadang dia hebat di teori, yang mungkin dia nggak punya pengalaman di praktek di lapangan. Tapi yang paling hebat sebenarnya, karena nanti adik-adik ini kan lulus kuliah, semuanya kan nggak mungkin jadi dosen, pasti ada yang jadi praktisi, ada yang jadi pekerja lah, atau jadi pengusaha atau yang lain-lain, sehingga harus bisa menerapkan antara teori yang dipelajari dengan dengan realita, dengan praktek di lapangan. Poinnya di situ ya, yang akan kita pelajari panjang lebar nanti akan seperti itu. Tapi dalam ruang lingkup adalah komunikasi bisnis. Sampai situ paham ya? Paham, Bapak. Oke, yang kedua saya jelasin tentang profesi, saya persingkat, saya tidak terlalu, bentar saya zoom dulu. Sebentar, nggak bisa.
Bentar ya, nggak bisa diaktifkan. Saya ulang lagi masuk aja. PPT-nya kelihatan nggak, Mbak? Mas? Terlihat Bapak, tapi masih di slide pertama. Ah, ya makanya itu, saya baru mau merubah di slide kedua, nggak bisa. Saya keluar dulu aja berarti. Bentar ya, sebentar, tak benerin dulu. Sudah berubah belum, Mbak? Mbak Mas? Niki PPT-nya nggak ada Pak di share screen. Oke. Bentar. Masukkan dulu. LPS. Atau kita ke LPS bentar ya, biar teman-teman bisa lihat. Kalau LPS-nya kelihatan sekarang? Terlihat Bapak. Lihat ya. Oke. Nanti sistem pembelajarannya kita nggak terlalu rumit kok. Saya sebenarnya lebih sederhana karena saya menekankan ke pengetahuan cara peningkatan kemampuan baik itu teori dan nanti kita seperti apa sih di lapangan itu sebenarnya. Kalau nanti itu kita keluar menjadi seorang komunikator, itu menjadi seorang penyampai pesan itu, nah, kayak gitu ya. Yang pertama kita adalah pengantar komunikasi bisnis yang akan kita sampaikan hari ini. Nanti bentuknya adalah ya tugasnya yang paling penting ada observasi, proyek resume materi kuliah. Jadi entah selesai, nanti teman-teman bisa resume ya materi kuliah ini, terus nanti besok dikumpulkan di sebelum kita UTS ya. Nanti PJ kelas nanti dikumpulkan di PJ kelas, di absen siapa yang ngumpulin, siapa yang tidak ngumpulin, di situ nanti menjadi bagian yang pertama sebagai absensi. Yang kedua, absensi pertama ya, nanti absensi hari ini kan kita akan absen, nanti kita double di pertemuan minggu depan. Yang kedua, terus resume nanti dikumpulkan sebelum UTS, tapi dikerjakan setiap selesai ya. Bentuknya adalah tidak diketik dengan komputer, tapi ditulis tangan. Sesuai macam-macam, bisa copy paste, bisa ngopi temannya nggak apa-apa, yang penting tulis tangan. Tapi jangan dituliskan, ditulis sendiri. Saya ingin teman-teman mempelajari, mempelajari secara rinci teorinya, karena teori itu juga penting. Teori itu sebagai dasar kita untuk berpikir, meningkatkan pengetahuan, sehingga saat kita mempraktekkan kita tahu dasarnya, tahu konsepnya saat kita menyampaikan sesuatu. Makanya saya ingin nanti adik-adik semuanya bikin resume secara tertulis setiap pertemuan. Resumenya ditulis tangan, dikumpulkan nanti sebelum UTS ke PJ. PJ nanti akan bikin asumsi, nanti bisa di Word atau di Excel, nanti dikirim ke saya. Terus nanti datanya secara pertemuan sebelum UTS nanti kumpulin ke saya. Ya, sampai menyesuaikan dengan tugas-tugas yang ada di kolom ini ya, bentuk penilaian.
Ini observasi, proyek laporan analisis, dan yang lain-lain. Oke, untuk LPS ada yang mau tanya? Bapak izin bertanya untuk resumnya itu di buku apa di kertas folio ya Pak? Di kertas folio aja nggak apa-apa. Yang penting ditulis tangan aja. Kalau udah Baik, ditulis Bapak. tangan, itu nanti semuanya pasti akan membaca. Tapi kalau nanti diketik pakai komputer, itu pasti copy paste. Saya ingin adik-adik membaca, minimal sekali baca lah. Kan tadi kan bisa menyimpulin. Itu bedanya mahasiswa dengan yang lain. Kalau kita SD, SMP, SMA mungkin yang perlu dihafalin. Walaupun dalam Islam kita juga menghafalin kalau Al-Quran misalnya kayak gitu ya. Hafiz Quran. Tapi Hafiz Quran kan nggak cukup. Kita harus memahami isi dari Al-Quran. Setelah itu kan kita bisa menafsirkan dengan benar. Sama juga dengan di kuliah. Di kuliah itu yang kita pelajari adalah teorinya kita pelajarin. Ya kita nggak hafal, nggak harus ngapalin, nggak perlu. Tapi kita bisa memahami. Sehingga saat menjelaskan, bisa menjelaskan antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi pasti tagline-nya sama, pasti dasarnya atau hasilnya itu sama, cuman teknik penjelasannya nanti yang berbeda-beda. Itu ya, yang lain tak jelasin tugas UTS, terus tugas UAS, nanti saya jelasin pas mendekati hari. Nah, kalau tugas UTS sih mungkin cuman di sini kita lihat sebentar, tugas UTS 2, 3, 4. Jadi nanti kalau tugas UTS-nya nggak terlalu rumit, jadi nanti cuman mungkin mencari data atau file tentang negosiasi di dalam satu perusahaan. Nanti tak jelasin secara rinci ya, tapi poinnya seperti itu. Negosiasi dalam perusahaan itu seperti apa yang terjadi, baik itu secara vertikal, horizontal, atau verbal atau non verbal, itu nanti dianalisis di situ di dalamnya. Bisa nanti adik-adik browsing di internet atau cari buku, monggo silahkan. Ya, kalau tugas UAS itu biasanya saya ingin nanti adik-adik bikin satu dari materi yang terakhir, nanti adik-adik bikin video. Nanti materinya tak jelasin. Mari tugas untuk UAS. Ya, biasanya saya bikin proyek membuat video company profil bisnis dan pesan persuasif. Ini proyeknya sebenarnya proyek laporan bisnis dan presentasi bisnis. Itu ya, bisa proyeknya itu bisa di perusahaan siapapun, di perusahaan sendiri, bisa yang bentuknya perusahaan di dalam lingkungan kampus juga bisa, misalnya di di OneMart atau di kafe yang di UIN itu, atau di depan atau di usaha rumahnya boleh, silahkan. Yang penting lengkap aja secara teori itu nanti dibikin, dicari. Nah, tugasnya bikin video itu kayak apa? Bikin video nanti adalah bikin video yang nanti adik-adik merekam dirinya sendiri, ya kan? Terus ada PPT-nya, ada narasinya, yang terakhir nanti diupload di YouTube. Saya tinggal buka aja di YouTube. Apakah 3 hal ini ada enggak? Ada videonya, ada PPT-nya, ada presenternya yang nanti dicantumkan di dalamnya, kelihatan mukanya, kelihatan mukanya pada saat dia menyampaikan presentasi. Yang ketiga adalah ada narasinya ya dari suara itu tadi. Ukurannya di situ. Semakin lengkap pasti nilainya bagus. Nanti diukur dari materi yang dari proyek ini yang dibikin. Proyek itu menjadi yang utama, tapi nanti kalau dalam penilaian tugas UAS adalah nanti bagiannya pemilihan video, apakah hanya PPT, setelah itu dikasih musik, pas itu nilainya tak kasih C. Dia kayak gitu. Oh, kalau PPT-nya nanti ada videonya ada PPT, ada narasinya, setelah itu ada video waktu menerangkan. Itu biasanya nilainya antara B plus atau A, min atau A ya.
Kalau presentasinya bagus ya nilainya pasti A. Materinya bagus, presentasinya bagus, nilainya A. Presentasinya bagus, tapi materinya, proyeknya nggak bagus, nilainya amin. Tapi kalau kurang dari itu pasti akan di bawah nilai A. Tapi adik-adik nggak usah berpikir tentang nilai. Kadang-kadang itu kemarin Pak Rektor juga ngomong bahwa nilainya itu bagus-bagus. Sebenarnya bersyukur bukan Pak Rektor, Pak Dekan dari FEBI ya. Ngomong bahwa nilai itu bagus-bagus loh. Kalau bagus apa masalahnya Pak? Kan malah bagus. Tapi apakah bagus itu benar-benar dia memahami untuk itu? Karena yang pada saat nanti adik-adik itu bekerja, yang diukur tidak hanya nilai. Nilai itu hanya syarat saat melamar pekerjaan, IP-nya minimal 3,5 misalnya kayak gitu. Itu syarat utama aja. Nanti hasilnya adalah pada saat ujian tertulis dan ujian secara wawancara. Itu untuk SPS ada yang mau tanya? Kalau enggak kita masuk ke materi. Nanti bikinnya per kelompok, tapi apa itu kalau di nganunya nanti bisa di per kelompok. Saya belum nganu detail ya. Nanti per kelompok juga bagus. Saya pinginnya itu sebenarnya per kelompok, karena per kelompok itu saya menginginkan adalah teman adik-adik untuk saling bisa bekerja sama. Jadi poinnya di situ. Makanya saya ngomong jangan polling, karena polling itu bukan gaya kita. Gaya kita itu sebenarnya adalah musyawarah mufakat. Karena saat musyawarah mufakat itu yang tidak setuju, mereka punya sensitivitas untuk mengerti terhadap keputusan secara umum. Beda dengan polling ya. Kalau polling itu kan dipaksakan. Orang yang nggak setuju ya dia akan nggak setuju. Contohnya ya, kalau di Indonesia itu kita pemilihannya secara langsung. Yang menang kan tidak 100%, nggak ada yang menang 100%. Namanya pemilihan langsung itu bisa 50/1, 70 atau berapapun di situ. Hasilnya apa? Ada berapa persen orang-orang yang tidak puas, itu pasti mereka nanti akan menjadi oposisi kayak atau mendiskreditkan atau yang lain-lain ya. Tapi itu dalam ruang yang lebih besar ya. Kalau ruang besar, kalau ruang yang kecil ya pasti kita belajar untuk mencari musyawarah mufakat. Itu ya, nanti kelompok juga kemungkinan besar pasti saya bikin biasanya kelompok. Teman-teman pengennya kelompok atau individu? Kelompok, Pak. Ya, kelompok itu kelemahannya adalah nanti tidak boleh, karena pasti ada yang aktif, ada yang tidak ya. Nanti nggak boleh teman-teman komplain kalau tak kasih nilainya A, pasti semuanya A. Satu kelompok. Baik itu anaknya aktif atau tidak. Jadi saya nggak akan membedakan, saya nggak bisa ngelihat masalahnya. Kalau nilainya nanti C atau C lah anggap aja. Ya pasti nilainya C semuanya satu kelompok itu. Tapi kalau individu itu bisa berubah. Itu yang membedakan ya. Jadi nanti kalau misalnya ada nilai di situ yang, oh kok saya C, padahal saya yang ngerjain semuanya. Yang itu cuma duduk-duduk, nggak boleh. Itu namanya teamwork. Teamwork itu ya hasil yang dicapai itu adalah milik bersama. Itu ya. Tapi itu bagus secara kerjasama dalam tim itu diperlukan nanti pada saat adik-adik nanti dulu kan semester 7 ini sebentar lagi udah mau skripsi, setelah itu wisuda ya. Mungkin sudah pengajuan judul skripsi ya. Oke gitu, ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada kita masuk ke materi. Oke ya, kelihatan kan? Terlihat, Bapak. Oke, ini biodata saya bacakan sepintas saya nggak cerita tentang profil saya. Karena buat saya sih ini hanya satu perjalanan dari kehidupan. Nanti adik-adik juga akan ngalamin semuanya. Pasti nanti juga akan pakai SD, SMP, SMA, S1. Kalau kuliah S2 sampai S3. Kalau jadi dosen ya sampai profesor. Kalau saya kan dosen TTT, sebenarnya saya lebih ke pengabdian ya. Karena tidak mengukur hasil yang kita dapatkan. Tapi saya dapat berbagi sehingga nanti teman-teman pada saat lulus kuliah itu tahu
oh ternyata yang diomongin, karena yang saya ceritakan nanti pasti dapat dapat dibuktikan itu saat adik-adik nanti lulus kerja, nyari pekerjaan atau yang lain-lain. Dan nanti dalam secara menyeluruh yang kita pelajari adalah tentang bagaimana bikin surat lamaran, kan akan berkembang itu, bagaimana pada saat wawancara, bagaimana negosiasi kita kalau jadi pemimpin di satu kelompok, atau di dalam bagaimana kalau kita menjadi marketing atau yang lain-lain. Dulu saya pertama kerja itu di tahun 2002, 2004, adik-adik belum lahir semuanya. Sebagai supervisor kosmetik ini adalah produk retail ya, produk retail. Produk retail itu produk yang diproduksi oleh sebuah perusahaan, pabrik, manufaktur. Nah, setelah itu didistribusikan oleh distributor setiap daerah. Setiap daerah itu beda-beda, tergantung produknya. Kalau produk saya dulu cuma di Solo, Jogja, sampai seluruh Indonesia. Tapi kalau produknya kayak Unilever misalnya kayak gitu, itu sampai ke kecamatan, subdisnya. Itu bedanya kayak gitu. Yang kedua saya yang paling lama adalah di Enzim. Di Enzim itu dulu dari supervisor sampai menjadi area sales manager. Cuman emang saya resign di tahun 2018 pertengahan. Setelah itu saya fokus di usaha, jadi saya bangun usaha sendiri, dulu di catering, terus berubah lagi kita bikin di tahun 2024 saya bikin frozen namanya Safna Food. Ya, Safna Food itu produknya ada dimsum, ada gyoza, ada yang lain-lain. Kalau di Jogja semua toko udah ada semua, di Indogrosel, di Mirota, di Progo, di Rame, ada yang lain. Kalau Solo emang saya belum masuk ke sana. Dan di hampir toko-toko frozen di Jogja. Oke ya, saya nggak cerita panjang tentang profil, tapi kita masuk ke materinya ya. Ini ya, pengertian komunikasi bisnis tadi di awal udah tak sampai. Komunikasi bisnis itu poinnya adalah hubungan antara satu individu dengan individu yang lain. Antara komunikator dengan komunikan. Komunikator itu orang yang menyampaikan pesan. Komunikan adalah penerima pesan. Ya, bisa verbal, bisa non verbal. Kalau verbal berarti dia menyampaikan secara lisan, secara langsung. Kalau non verbal berarti dia menggunakan mimik sama yang lain-lain. Poinnya secara umum kayak gitu dalam komunikasi bisnis. Kalau bisnis berarti ada yang diwakili. Yang diwakili siapa? Institusi di dalam satu usaha, baik usaha kita secara personal, usaha kita milik kita, atau kita dikasih tanggung jawab oleh perusahaan untuk bekerja sama dengan perusahaan yang lain. Contohnya kayak gini, misalnya ya di UIN tuh nggak akan pernah berdiri sendiri. Kalau dia mau membangun satu membangun gedung, pasti akan bekerja sama dengan kontraktor, ya kan? Itu namanya komunikasi bisnis antara UIN dengan satu perusahaan kontraktor. Nah, itu pasti ada perwakilan dari UIN yang bertanggung jawab untuk untuk memutuskan atau menerima pengajuan dari kontraktornya. Kontraktornya pasti juga ada perwakilannya, baik itu di staf di situ atau nanti pimpinannya atau yang lain, itu mengikuti dari kebijakan dari perusahaan. Terus selanjutnya adalah komunikasi bisnis tujuannya untuk apa? Adalah mengirimkan makna, pesan ya, pesan, makna sama yang lain. Komunikasi tujuannya di situ. Kalau adik ngomong ke teman, pasti tujuannya adalah biar pesan itu sampai dengan benar, tidak terjadi miss ya. Yang jadi masalah di dunia saat ini adalah sering terjadinya miss. Misalnya kita ambil contoh dalam komunikasi personal ya, komunikasi personal ini berarti antara satu individu dengan individu yang lain. Misalnya salah satu adik siapa ketemu dengan temannya di jalan, tapi disapa, tapi dia nggak dengar sebenarnya. Setelah itu yang satu ini, temannya ini menyimpulkan, wah dia sombong sekarang, saya sapa aja nggak jawab. Nah, itu yang sering terjadi kayak gitu, tanpa konfirmasi, padahal si anak temannya tadi nggak lihat kalau ada di situ. Hal-hal itu yang sering terjadi. Makanya tujuan komunikasi adalah saat kita ngobrol, saat kita diskusi, saat kita menyampaikan pesan, itu harus benar-benar jadi satu makna itu sampai sesuai yang diinginkan. Ya. Itu ya. Terus selanjutnya adalah tentang ini sederhana ya, uraian tentang komunikasi antar pribadi dan komunikasi bisnis ya.
Kalau komunikasi antar pribadi ada kepentingan pribadi, ada masalah pribadi, informal, pokoknya menyangkut semuanya yang masalah pribadi. Kalau bisnis berarti semuanya yang menyangkut tentang bisnis. Kepentingan bisnis, masalah bisnis, formal, baku, standar. Gini ya, kayak penulisannya standar, terus kertas surat yang digunakan ada kop suratnya kalau komunikasi bisnis. Semua yang standar yang dibentuk secara formal kalau dalam komunikasi bisnis. Tapi kalau antar pribadi tidak, semuanya bisa menyampaikan dengan cara dan gaya masing-masing dengan bahasa yang berbeda-beda. Kalau ketemu orang Jawa misalnya dengan antar teman ya dia akan ngomong bahasa Jawa. Kalau ngomong dengan teman dari orang daerah lain mungkin dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ketemu dengan temannya orang Australia mungkin dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu dalam komunikasi antar pribadi. Bagaimana kalau komunikasinya nanti punya teman tapi nggak bisa ngomong? Sekarang teknologi banyak untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Terus unsur-unsur pokok komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis memiliki tujuan tertentu. Tujuannya apa? Ada hubungan bisnis antara satu institusi dengan institusi yang lain. Tujuannya di situ. Apakah pasti terjadi hubungan itu? Ya, kalau nama dalam komunikasi bisnis ya ada negosiasi, ada yang lain-lain. Nanti di materi yang lain nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana negosiasi, bagaimana bagaimana cara terjadinya hubungan antara satu institusi dengan institusi yang lain. Tadi saya ambil contoh misalnya kalau di UIN ada bekerjasama dengan kontraktor untuk pembangunan masjid misalnya kayak gitu yang waktu lalu kan masjidnya baru misalnya kayak gitu. Pasti ada komunikasi itu, berarti ada tujuannya. Pertukaran artinya komunikasi bisnis melibatkan dua orang atau lebih, yaitu komunikator dan komunikan. Komunikator itu orang menyampaikan pesan. Komunikan adalah penerima pesan. Itu ya. Gagasan, pendapat, opini, informasi, dan yang lain-lain tentunya beragam, bergantung tujuan, situasi, dan kondisi. Bergantung bisnisnya itu di bidang apa. Ya, kalau misalnya saya dengan tadi yang saya omong di atas adalah Safna Food. Berarti kerjasama saya dengan siapa? Dengan toko, dengan supermarket, dengan hipermarket, dengan toko ya toko frozen, toko kelontong, toko yang bisa menyediakan, bisa menerima, bisa menjualkan produknya ke tokonya itu. B2B lah kalau bahasa ekonominya, kalau teman-teman semuanya adik-adik pasti tahu. Menggunakan saluran impersonal yang dapat berupa tatap muka atau menggunakan media tertentu. Secara umum biasanya salurannya adalah menggunakan tatap muka, ya. Tapi ada banyak yang komunikasi bisnis itu sifatnya tidak menggunakan secara langsung. Misalnya Shopee Food atau bukan Shopee Food lah, atau penjualan online lah. Kita di Shopee, kita di di Blibli atau di yang lain-lain. Itu juga ada bisnis di dalamnya ya. Sama menggunakan simbol-simbol sinyal yang merupakan metode atau dapat dipahami penerima. Ini biasanya leaflet, ya kan. Jualan motor, jualan apa, biasanya dia akan menggunakan itu untuk mempengaruhi biar terjadi bisnis antara perusahaan, kalau itu perusahaan mobil, motor dengan usernya atau buyernya, pembelinya. Ya, tujuannya adalah pasti adanya hubungan bisnis antara satu dengan organisasi yang lain, atau tujuan dari organisasi satu perusahaan dengan satu komunitas di masyarakat, baik itu secara banyak orang ataupun secara personal. Ini runtutan ya, jadi model proses komunikasi. Pengirim, encoding, pesan, dan decoding penerima pesan. Encoding itu apa? Encoding itu proses mengubah atau menerjemahkan data dari satu format ke format lain sesuai sekumpulan aturan atau kode yang ditetapkan. Jadi cara kita menyampaikan pesan, ya. Cara menyampaikan pesan itu bisa dengan teknik komunikasi, bisa menggunakan media, ya, langsung atau pesan disampaikan bisa melalui surat, bisa melalui media TV, bisa melalui yang lain-lain. Decoding itu menerima, bagaimana dia menerima pesan, apakah pesan yang disampaikan oleh encoding tadi bisa dipahami oleh decoding. Decoding pada akhirnya jadi kalau paham berarti bisa menerima.
biasanya ini ada gangguan. Gangguannya adalah ada banyak faktor. Biasanya kalau menggunakan komunikasi, ngomongnya mungkin tidak tertata dengan bagus kalau secara langsung. Kalau secara menggunakan surat, mungkin suratnya tidak detail, tidak rinci sehingga kurang dipahami. Kalau menggunakan WA, media sosial atau yang lain-lain itu biasanya adalah misunderstanding, ada pesan yang disampaikan tidak sampai secara tepat, ya. Nah, ini nanti terjadinya adalah tadi yang setelah menerima dia akan merespon. Kalau dia memahami, responnya pasti positif, ya kan? Kalau tidak dipahami, responnya bisa menjadi negatif, yang pada akhirnya menjadi umpan balik. Umpan baliknya bisa positif. Kalau dalam bisnis berarti kalau umpan baliknya dia mempromosikan satu kerjasama, berarti terjadi kesepakatan di dalamnya, jadi MOU. Kalau gagal berarti pesan tadi tidak sampai atau tidak sesuai apa yang dia inginkan. Ya, baik itu faktornya banyak, ada budgeting, mungkin pengennya kalau pembangunan satu proyek, misalnya pengennya satu perusahaan itu pengennya ya pengajuannya mampunya cuma 1 M, ya kemampuan untuk mengerjakan hanya 1 M, cuman di penerimanya ternyata kemampuannya nanti bisa lebih dibandingkan itu 1,5 M, sehingga tidak ada klik komunikasi di akhir. Umpan baliknya tidak terjadi. Itu kalau dalam ruang bisnis. Sampai sini ada yang mau tanya? Atau malah bingung? Ada yang mau tanya enggak? Kalau enggak tak lanjutkan ya. Jadi bentuk dasar komunikasi, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal. Sederhananya komunikasi verbal itu berbicara, menulis, mendengar, membaca, itu adalah komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal itu kontak mata, ekspresi wajah, sikap, gerak tubuh, waktu, ruang, wilayah, tampilan dokumen bisnis, penampilan, itu bisa dilihat. Ya, kadang-kadang kan ada dia lihat, oh penampilannya pakai jas UIN, oh berarti dia mahasiswa UIN. Ya kan, oh penampilannya dia pakai jas kuning, oh itu bisa UI itu. Nah, atau mungkin biru, oh bisa UII. Nah, ada yang lain-lain. Itu bisa dilihat dari komunikasi nonverbal itu tidak secara langsung. Kalau verbal itu secara langsung, karena kita ngomong, kita tanya dia dari mana, misalnya kayak gitu. Kuliahnya di mana, nah, dengan kita mendengar dia dari orang lain, oh orangnya gini, itu namanya secara langsung. Membaca, kita tahu, dengan membaca kita tahu profil seseorang, nah itu juga termasuk komunikasi bisnis. Maksudnya termasuk bentuk dasar dalam komunikasi. Terus komunikasi verbal dalam dunia bisnis. Nah, kalau tulisan ya membuat, mengirim surat, mengantar barang ke suatu perusahaan, membuat, mengirim teguran, peringatan kepada nasabah, menunggak pembayaran. Nah, itu termasuk komunikasi verbal dalam dunia bisnis. Banyak mengirim surat, macam-macam lah. Yang bentuknya adalah tulisan, SP, surat peringatan, pemecatan, surat pemberitahuan, undangan tahlilan, ya kan, undangan pernikahan, nah itu termasuk komunikasi verbal dalam dunia bisnis. Atau mungkin leaflet, brosur, nah itu namanya komunikasi verbal dalam dunia bisnis. Pasti kalau misalnya kayak pamflet, leaflet, terus banner dan yang lain-lain tidak bisa menjelaskan secara utuh. Makanya biasanya di situ sifatnya lebih simpel, biar orang ada kemauan untuk bertanya. Yang bisa menjelaskan detail adalah pada saat nanti orang itu bertanya ke apa yang dibutuhkan. Misalnya kita mau mencari mobil, misalnya kayak gitu. Atau cari motor, otomatis kita akan akan browsing-browsing di internet. Oh, itu semuanya bentuknya pasti tulisan semuanya. Nah, nanti setelah kita dapat menemukan, baru kita akan mencari ke tempatnya, ke tokonya. Nah, komunikasinya nanti menjadi komunikasi secara langsung. Nih, komunikasi secara langsung itu adalah komunikasi yang lisan. Komunikasi verbal dalam dunia ini misalnya memberi informasi kepada pelanggan dan meminta informasi tentang produk. Nah, tadi ya, kalau orang mau mencari motor yang bagus, yang pertama apa yang dicari? Browsing, cari
jenis motornya, kekuatannya, dan yang lain-lain. Setelah itu datang yang kita pilih, misalnya dari 10 jenis motor kita pilih KTM misalnya kayak gitu. Otomatis kita masuk ke dealer KTM, kita ketemu marketingnya, ketemu CS-nya, kita tanya tentang KTM itu kemampuannya apa, harganya berapa, kualitasnya kayak apa, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya adalah berdiskusi dalam teamwork. Makanya tadi yang tak omongin. Nanti dalam tugas UTS, nanti itu akan menjadi tim. Jadi saat membentuk tim itu tidak boleh, idealnya itu jangan dikerjakan bareng semuanya. Ada adik, nanti ada leadernya satu, nanti yang akan memimpin, membagi tugas masing-masing. Dia semuanya bekerja. Pak, nanti yang satu itu ada yang nggak mau kerja. Ngomong aja ke saya, nanti saya coret, dia nggak tak kasih nilai. Ya, jadi nggak usah takut. Oh, kalau dia nggak kerja, ya nggak akan dapat. Itu sering kok dalam kuliah-kuliah kemarin ada yang ngomong, Pak itu nggak pernah ikut ngumpul, nggak pernah ikut rapat, nggak pernah ikut diskusi, nggak itu pernah bikin, itu gimana? Nah, orangnya saya WA, kamu bikin sendiri atau tidak ada nilai buat kamu untuk tugas ini ya. Pada akhirnya dia ngulang. Itu ya. Terus yang lain-lain, mengadakan briefing untuk staf perusahaan dan yang lain sampai ke bawah. Terus komunikasi nonverbal, pada umumnya bentuk komunikasi nonverbal itu memiliki sifat yang kurang terstruktur sehingga membuat komunikasi nonverbal sulit untuk dipelajari. Komunikasi nonverbal itu apa sih? Komunikasi yang secara tidak langsung. Orang yang tidak semua orang bisa mengetahui secara dalam komunikasi nonverbal. Misalnya kayak gini. Karena di setiap negara itu akan berbeda-beda. Ada satu negara misalnya jempol itu bagus di kita, nanti di negara lain belum tentu bagus. Ada kendala-kendala di situ. Tapi secara umum komunikasi nonverbal itu lebih spontan. Kalau orang senyum berarti dia menyapa misalnya kayak gitu. Ya, dan yang lain-lain. Terus komunikasi nonverbal itu menyangkut apa aja tadi yang tak terangin, mata, raut muka, gerakan tubuh, ekspresi, postur tubuh, gerak isyarat, penampilan dokumen, penampilan fisik, pakaian, aksesori, make up, waktu jarak. Waktu jarak itu dalam artian ya antara orang mana dengan orang mana, dia di daerah mana, itu akan mempengaruhi nanti komunikasinya. Ya, wilayah, zonanya otomatis akan berbeda. Kita komunikasi di Indonesia jam segini dengan komunikasi orang Amerika pasti akan berbeda. Ya. Zona waktu itu akan mempengaruhi dalam kita komunikasi nonverbal. Misalnya dengan video call, itu pun nanti juga situasinya untuk wilayahnya berbeda. Bahasanya juga berbeda. Tingkat pemahamannya terhadap bahasa itu juga berbeda. Terus tujuan komunikasi nonverbal adalah memberikan informasi, mengatur alur suatu percakapan, mengekspresikan emosi, memberi sifat, melengkapi, menentang, mengembangkan pesan-pesan verbal. Misalnya ya, kalau nggak setuju, biasanya yang dilakukan apa? Kalau mau memotong satu pembicaraan, bisa kita Pak interupsi Pak, atau kita hanya mengacungkan tangan aja. Orang udah tahu, oh itu mau interupsi. Oh itu setuju, dia mengangguk. Oh dia geleng-geleng nggak setuju. Nah, ada yang lain-lain ya. Itu tujuan komunikasi nonverbal adalah untuk menguatkan komunikasi verbal. Orang yang punya kemampuan komunikasi yang bagus itu bisa menggabungkan antara komunikasi yang verbal dan nonverbal. Jadi saat dia berbicara, dia bisa berbicara dengan runtut, tertata dengan bagus, didukung dengan apa? Didukung dengan gerakan tangan, dengan senyum, dengan gerak mulut, dengan gerak muka. Nah, itu supportnya seperti kayak gitu. Terus faktor-faktor yang menghambat dari komunikasi secara umum, masalah dalam mengembangkan pesan. Jadi kemampuan si komunikator untuk menyampaikan pesan. Ya, kalau adik ketemu orang bisu, bukan orang bisu lah. Kalau orang bisu pasti akan lebih sulit karena kita tidak memahami apa yang dimau kecuali kita bisa bahasa isyarat. Ya, dan orang yang bisu itu juga bisa bahasa isyarat karena bahasa isyarat juga perlu dipelajari. So ya, tapi secara umum seseorang yang punya kemampuan komunikasi yang bagus pasti akan lebih mudah dipahami dibandingkan orang yang kemampuan komunikasinya terbatas. Dia tidak mempelajari. Karena komunikasi itu harus dipelajari dengan benar. Seperti nulis skripsi itu kan tertata kan, ada pendahuluan, ada latar belakang, ada
masalahnya apa di situ, terus ada pembahasan, terus ada kesimpulan, ada masukan, dan yang lain. Itu ada runtutannya seperti itu. Terus komunikasi yang efektif memerlukan beberapa hal, persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengendalian, keharmonisan. Ya, persepsi itu berarti persepsi yang disampaikan oleh komunikator tadi harus pesannya harus sama. Harus bisa dipahami oleh komunikator yang penerima pesannya. Harus tepat, ya. Jangan sampai nanti kita misalnya di marketing, di CS, orangnya ibu-ibu udah tua, misalnya ya mohon maaf pendidikannya hanya lulus SD atau enggak sekolah, akan berbeda dengan ADT saat menerangkan nanti dengan anak muda yang atau udah dewasa tapi lulusan sarjana, itu akan berbeda nanti, harus tepat di situ. Harus kredibel, kredibel itu kemampuan komunikator, harus punya kemampuan, harus ada pelatihan tentang apa? Tentang public speaking, tentang menyampaikan pesan baik ke publik atau ke individu personal di setiap dia sebagai wakil satu perusahaan. Pengendalian, kalau pengendalian adalah reaksi audiens bergantung pada berhasil atau tidaknya komunikator mengendalikan audiens saat melakukan komunikasi. Ya, kita mempengaruhi sesuatu itu kan kadang-kadang ada memaksa tapi tidak kelihatan memaksa dengan komunikasi. Itu penting. Terus keharmonisan. Ya, keharmonisan itu bisa diciptakan yaitu menciptakan kedekatan kita dengan klien kita kalau dalam bisnis. Tidak hanya ngomongin fokus di bisnis saja, kita ngomongin dengan hobinya dia apa, senangnya apa, sehingga di situ bisa cair, sehingga ada harmonis pada saat bisnis itu nanti dibicarakan. Terus mengatasi hambatan komunikasi, membuat pesan secara lebih berhati-hati, minimalkan gangguan dalam proses komunikasi, mempermudah upaya umpan balik antara pengirim dan penerima pesan. Berarti di situ ada latihan kita berbicara. Kalau ada adik nanti misalnya jadi aktivis di kampus untuk ngisi satu acara, berarti di situ jangan baca, tapi baca itu tadi diambil tagline garis besarnya, beberapa poin, setelah itu disampaikan, ya, secara jelas, detail, dan itu harus dilatih. Semuanya pasti dilatih. Kamu mau ngomongin orang-orang hebat di Indonesia, Soekarno, Hatta, siapa lagi, Soeharto, komunikasinya nggak terlalu bagus. SBY itu komunikasinya bagus dia, ya kan? Kalau dia mau pidato dia belajar duluan. Kalau saat ini Prabowo itu bagus karena dia mempelajari benar-benar saat dia mau pidato. Kalau Jokowi ya dia jawab sesuai dengan apa yang ada di kepalanya. Semua ada plus minusnya, tapi dalam teknik komunikasi itu harus bagus. Yang jadi masalah di kita misalnya di pemerintahan itu tidak ada ahli komunikasi yang menjadi juru bicara. Biasanya dia hanya orang-orang politik. Pada idealnya juru bicara presiden itu harusnya dia ahli komunikasi. Dan idealnya ya dia punya keilmuan di komunikasi, mungkin doktor komunikasi yang dia benar-benar tahu. Karena dalam ilmu komunikasi kita bisa tahu yang dimau itu apa, yang harus disampaikan itu mana. Yang harus disampaikan dengan halus biar tidak menyinggung itu bahasa yang kita gunakan apa. Itu dalam komunikasi dipelajari secara benar. Misalnya di bawah ini gambar ini kan ada sender itu pengirim pesan, receiver itu adalah penerima pesan. Pesannya harus sampai ke receivernya, ke penerimanya. Gangguannya harus dihilangkan, biar dapat feedbacknya nanti positif. Noise-nya itu apa? Noise-nya itu macam-macam. Kalau dalam dunia bisnis, di receiver itu minimal yang sendernya, pengirim pesannya itu harus benar-benar pesannya itu bisa dipahami oleh receiver. Receiver ini juga akan dipengaruhi oleh banyak orang. Tapi kalau kita mempengaruhi dengan kuat, tidak akan mungkin, bukan tidak akan mungkin, tapi receiver itu yakin. Saya yakin feedback-nya pasti nanti hasilnya adalah positif. Sampai sini ada yang mau tanya? Mas, Mbak, ada yang mau tanya nggak? Enggak ya, nanti tak sampai nabung dulu kalau nggak ada yang tanya. Terus interpersonal communication, komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi, bisnis dan non-bisnis dengan menggunakan media komunikasi itu dan bahasa yang mudah dipahami untuk mencapai tujuan. Komunikasi itu bisa melalui telepon, bisa melalui
media sosial, bisa melalui YouTube, bisa melalui banyak platform lah untuk itu. Tapi ada 4 hal yang penting yang harus diperhatikan. Komunikasi dilakukan oleh 2 orang atau lebih, ya. Yang kedua adalah menggunakan media tertentu, medianya harus tepat. Media harus tepat itu apa? Media yang benar-benar dia kredibel, ya, dikenal oleh masyarakat, penyampaiannya benar, itu bisa dipelajari nanti. Bahasa yang digunakan juga bersifat informal. Terus tujuan yang ingin dicapai dapat bersifat personal. Informal itu karena kenapa kok informal? Karena dengan informal itu ada kedekatan antara penyampai pesan dengan penerima pesan, ya, antara komunikator dengan komunikan. Sehingga pada akhirnya nanti tujuan dari bisnis itu dapat tercapai secara personal. Itu ya, paham ya? Terus komunikasi antar pribadi, karena antar pribadi itu lebih sederhana. Komunikasi antara satu individu dengan individu yang lain yang tadi di awal saya sampaikan. Baik itu antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan teman sekelas, mahasiswa dengan teman angkatan di bawahnya atau angkatan di atasnya atau dengan karyawan di dalam lingkungan kampus itu. Komunikasi ini tujuan komunikasi antar pribadi. Ini sederhana, saya tidak bacakan, cuma menyampaikan berbagai pengalaman, melakukan kerjasama, curhat, ngobrol, ya, dan yang lain-lain. Oke, komunikasi formal melalui 3 jenis arah komunikasi. Yang pertama adalah vertikal, horizontal, diagonal. Vertikal itu berarti dari bawah ke atas, dari karyawan ke manajer misalnya kayak gitu. Itu namanya dari bawah ke atas. Kalau horizontal, komunikasi di antara orang yang tidak berada di posisi hubungan secara hierarkis antara misalnya satu manajer keuangan dengan manajer marketing, antara staf marketing dengan staf keuangan, ada yang lain-lain. Terus diagonal, komunikasi yang terjadi antara manajer dan staf yang berada di visi fungsional yang berbeda. Tadi yang